Kelangkaan BBM di Sumatera Utara karena ulah supir, karena banyak supir yang dipecat. Yakin kau? Bukan karena ada mafia gas di belakangnya. Ayo, mari kita buka dan bahas secara logika. Ya, semangat pagi teman-teman ya. Kita sudah jadi korban di Medan, Sumatera Utara, ya kelangkaan BBM 1 minggu penuh ya. Bahkan ini pun masih banyak juga orang antri ya. Antrian sampai panjang sekali. Dan lucunya orang Pertamina bikin alasan, ya ada videonya itu, alasannya karena adanya pemecatan massal terhadap sopir truk tangki atau awak mobil tangki yang ketahuan curang. Tapi tunggu dulu, mari kita bedah logika ini secara hukum dan sejarah. Ya, awak Pertamina Sumatera Utara ini orangnya pintar-pintar, pandai-pandai, nggak gampang dengar cakap-cakap orang aja. Ya, ini sarangnya para advokat, sarangnya penegak hukum. Ibu-ibu, mama-mama, ibu rumah tangga aja pun di Sumatera Utara ini banyak sarjana. Jadi kami itu pintar-pintar. Jadi kau harus buktikan cakapmu. Ya, secara aturan sopir-sopir truk tangki ini bukan karyawan tetap Pertamina. Ini kelasnya Pertamina. Ya, mereka adalah pekerja di bawah kendali pihak ketiga atau vendor outsourcing. Jadi ketika ada pemecatan massal karena alasan kasus kencing di jalan, supirnya jual di luar, jual di jalan, ya, atau penyusutan volume BBM, itu adalah urusan dapur vendor. Masalahnya kenapa kecerobohan pengelolaan vendor ini harus mengorbankan hajat hidup masyarakat Sumatera Utara? Sampai-sampai TNI dan Polri harus turun tangan jadi sopir darurat. Ya, ya kita publik tidak bisa naif percaya begitu saja. Kita patut curiga, apakah ini murni kenakalan individu sopir atau justru ada ulah mafia migas yang bermain di balik layar. Yang hebat kali rupanya supir-supir itu terus kayak gitu. Ya, kan nggak mungkin ya. Sejarah mencatat rekam jejak mafia migas sangat marak dan mengakar kuat di tubuh Pertamina. Mulai dari lingkaran pengadaan hingga jaringan distribusi ilegal di lapangan. Dulu Pertalite diisi dioplos jadi Pertamax ya. Pola kelangkaan yang tiba-tiba seperti ini seringkali ini cuma kedok untuk menyembunyikan penyelewengan BBM bersubsidi ke sektor industri atau pasar gelap demi keuntungan miliaran rupiah. Ini kita mesti uji teman-teman. Oleh karena itu abang-abang Pertamina itu harus buktikan omongannya. Apa bagaimana cara buktinya ya? Pertamina tidak boleh berhenti jadi sekedar dalih di media massa jika ingin alasan keterlambatan ini dianggap sah dan bukan sekedar kambing hitam, maka Pertamina harus membuktikannya lewat langkah hukum yang konkret. Yang pertama, Pertamina wajib membuat laporan polisi resmi bahwa oknum sopir dan jaringan penampung BBM ilegal itu ke jalur pidana agar publik melihat bukti nyata penegakan hukum. Jangan cakap-cakap aja, panggil polisi itu, suruh mereka kerja. Polisi digaji besar, ya kan? Biar polisinya sibuk juga ngurusin pidana, jangan hanya ngurusin SIM, STNK, dapur MBG lagi ya. Pak polisi ayo kerja yang benar. Ya, dan ini juga sebenarnya adalah kasus yang sudah menjadi kasus yang ramai. Polisi juga sebenarnya harus aktif. Kemudian kedua, Pertamina harus melayangkan gugatan hukum kepada pihak vendor. Gugat mereka atas one prestasi yang merugikan publik akibat gagal menjaga stabilitas pengiriman. Kita juga desak untuk pemerintah pusat dan Kementerian BUMN untuk turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Jangan biarkan Satgas atau aparat hanya fokus di hilir. Perkara manajemen Pertamina, periksa izin vendornya dan bongkar sampai ke akar-akarnya. Ya, apakah ada permainan mafia di dalam sistem distribusi ini? Ya,
Masyarakat Sumut, Kota Medan juga sudah rugi waktu, rugi ekonomi, harus antri berjam-jam tanpa adanya laporan polisi, tanpa adanya gugatan resmi dan audit menyeluruh dari pemerintah. Alasan pemecatan supir hanya akan dinilai sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan manajemen. Jangan cakap-cakap aja, buktikan. Ya, bagaimana menurut Anda kawan-kawan? Apakah pemerintah akan berani membongkar jaringan di balik kelangkaan ini? Pak Prabowo, Anda berani nggak membongkar ini? Ya, tulis pendapat kawan-kawan di kolom komentar. Salam keadilan.